Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Akhirnya kita ketemu lagi di Smart Woman yang menghadirkan wanita menginspirasi di Lampung. Nah, wanita menginspirasi di Lampung yang saya hadirkan hari ini adalah Dr. Anggi Mutia. Halo dok. Halo Mbak Dini, sore. Sore Apa nih dokter. sebutannya Tribuners ya? Halo Iya, Tribuners. iya. Ya, Eh, buat Tribuners mohon maaf ya, kita ketunda sejam ya dok ya. iya, Karena tadi dokternya ada pasien. iya maaf ya, karena kalau pasien kan nggak bisa nunggu dan ini di luar schedule karena kita memang semua udah appointment, tapi kan ada pasien walk-in, jadi nggak mungkin kita tolak. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Oke dok, nah sebelum kita mulai nih dok, ya, ini kan dokter pertama kali nih gabung sama kita. Iya, iya, aduh deg-degan ya. Baru perdana ya dok ya, Iya, perdana perdana, pertama perdana. kalinya. Nah, eh, boleh dikenalin dong dok, diri dokter? Kenalan ya. Oke, nama saya Dr. Anggi Mutia Putri. Usia saya 34 tahun. Saya kalau untuk di Lampung ya owner dari klinik Dr. Anggi Mutia Beauty Skin. Selain di Lampung ada yang lain ya dok ya? Ada, ada. Ada lah nanti. Di Lampung ada di Cimahi kliniknya, tapi brandnya memang saya buat berbeda soalnya trennya di Lampung sama trennya di Cimahi dan sekitarnya kan beda. Jadi di sana memang pengennya beda brand, namanya Araya Skin Clinic Cimahi. Jadi Oh warga Cimahi, Bandung, Bogor, Jakarta itu biasanya ketemu akunya di Araya Cimahi. iya. Nah, ini dokter, saya manggilnya dokter Anggi ya? Boleh. Iya. Nah, dokter Anggi. Nah ini dokter kan sebelumnya kan pasti sudah kuliah kedokteran ya dok ya. Hmm, Nah, hmm. terus kenapa sih dok kok akhirnya dokter itu memilih untuk terjun ke estetik dok? Oke, sebenarnya sih bukan pilihan ya, bukan pilihan, tapi memang jalan Tuhan. Saya tuh awalnya dulu pengennya jadi spesialis, pengen ini, pengen itu, kayak banyak mau gitu kan. Nah, ternyata ketika saya lulus kedokteran, saya begitu ngambil profesi dokter, baru lulus saya dilamar, terus diajak nikah ceritanya, diajak nikah, akhirnya ke Semarang saat itu. Nah, setelah nikah, saya kan langsung punya anak tuh. Di mata saya karena baru jadi ibu pengennya nggak mau ada jaga malam. Dan waktu itu profesi suami juga karena kebetulan seorang anggota ya, jadi si istrinya ini juga menuntut harus ada waktu yang bisa dibagi dengan organisasi yaitu dengan persitnya gitu kan. Nah jadi saya pengennya waktu itu bisa mengurus anak sendiri, ngurus suami, ngurus semuanya. Jadi saya pengennya itu yang tidak ada jaga malam. Singkat aja gitu, nggak ada cita-cita, saya pengen jadi dokter estetik yang handal apa gitu, nggak ada sih, karena saya juga belum ada basic estetik saat itu 2013. Saya iseng cari di Google, belum kayak sekarang ya Mbak Dini. Ternyata takdirnya jodohnya sama klinik di dekat satuan gitu, rumah dinas di Semarang. Ya udah deh, saya mulai bekerja langsung diterima. Nah saya mulai beradaptasi di situ. Awalnya juga kaget, tapi saya tipikal orang yang memang apa nih gitu loh. Jadi semua ilmu yang dikasih sama ownernya tuh saya serap. Kebetulan ownernya juga memang gak praktek, jadi beliau menurunkan ilmunya agak banyak lah gitu. Dan disitulah saya mengambil kesimpulan, oh kayaknya passion saya juga ada nih di estetik. Gitu sih Mbak Dini. Jadi di 2013 ya. Jadi 2013 saya pertama kali pegang estetik. Nah tapi perjalanan estetik itu nggak lama karena di 2014. Jadi biasalah dulu tuh bilangnya gini, kalau kerjanya di swasta kayak nggak kerja gitu kan, karena keluarga pengennya itu yang punya kerjaan mantep. Nah PNS atau jadi apa ya, jadi Kemenhan atau apa gitu kan, karena keluargaku tuh semuanya datang dari keluarga PNS ceritanya gitu. Nah saat itu 2014 akhirnya memutuskan untuk mendaftar di BPJS Kesehatan dan alhamdulillah diterima penempatan di Lampung sampai tahun dimulai dari 2014 akhir itu gitu. Jadi selama di BPJS saya off tuh nggak pegang-pegang pasien. Tapi ternyata kangen juga. Yang pertama kangen, yang kedua nggak ada duit ceritanya. Karena suami kan di Semarang.
gaji dari BPJS cukup, tapi masalahnya saya harus nyicil pesawat kan, karena di tiket pesawat, bukan KPR rumah. Jadi saya pengen mempraktekkan apa ya gitu, apa yang bisa saya lakukan, sementara waktu kerja saya sudah full banget. Tuh, jadi saya muter otak aja tuh, kepedean banget intinya gitu sih Mbak Dini, dan semuanya itu tidak direncanakan. Saya let it flow lah, intinya mengalir begitu saja. Saya coba merintis lagi, bukan merintis ya, saya juga nggak ada niat untuk buka klinik, saya nggak ada niat untuk menjadi dokter estetik yang benar-benar terjun, karena saat itu saya masih sangat-sangat menikmati pekerjaan saya di BPJS Kesehatan, gitu. Jadi saya mulai pertamanya tuh awalnya itu terjun lagi ya Mbak ya, di estetik, dari adanya mama pengen minta dibuatin krem, ya karena saya tahu bahannya apa, yang bagus apa gitu kan, ya udah saya buatin. Nah, ternyata dari dibuatin itu temennya ngeliat, kok bagus. Nah, saya buatin lagi, kok bagus. Jadi dari mulut ke mulut, tapi belum jualan gitu. Terus akhirnya, kenapa nggak dijualin aja deh, gitu kan. Tapi kan masih feelingnya itu belum nggak pengen praktek gitu, belum pengen praktek. Jadi awalnya tidak ingin karena dorongan dari keluarga, terus dorongan dari teman-temannya si adenya mama itu, ayo dong, aku juga pengen nih dibuatin krem gitu. Nah, akhirnya disitulah mulai memutuskan untuk ya udah deh jualan yuk gitu, jualan krem. Ceritanya awalnya tuh gitu. Jadi nggak ada tuh yang punya modal gede, yang sampai ratusan juta, yang sampai miliaran, itu jauh banget. Yang benar-benar di tabungan tuh nggak ada uang sebanyak itu gitu. Makanya aku juga nggak berani untuk bercita-cita banyak kan, mau minta sama orang tua juga, aduh malu banget ya, nah ibaratnya gitu. Awalnya banget di situ terjun lagi ke estetik gitu Mbak Dini. Di 2016 akhir mulai. Jadi 2016 akhir itu mulai jualan krim. Ya, jual-jual krim. Saya ngurus SIP, itu ngurus SIP, habis itu ngurus izin apotik, itu baru kita jualan krem kan ibaratnya gitu. Jualan krem, ngerintis dulu sih sebenarnya, karena kan cuman satu pasien, benar-benar sampai sekarang itu yang udah banyak pasien ya benar-benar dimulai dari pasien satu pasien 1 minggu, terus satu pasien dalam 3 hari, sampai akhirnya satu pasien 1 hari, sampai akhirnya 7 pasien 1 hari, terus 10 pasien 1 hari lah gitu. Jadi benar-benar aku tuh menikmati prosesnya banget. Jadi Allah tuh benar-benar bukan yang tinggi ini kamu punya kemampuan, ini saya kasih rezeki untuk buka klinik, tuh enggak. Dan itu panjang banget perjuangannya. Itu pas dokter pas dokter jualan krim itu dokter belum buka klinik ya waktu itu ya? Oh belum. Iya. Belum sih, belum. Nah saya dengar. Karena nggak punya modal Mbak, benar-benar nggak punya modal. Modal. Iya, semalam kan kita sempat cerita awal dokter itu modalnya itu cuma 300.000 ya dok. Iya benar, 300.000. Makanya kalau orang tahu tuh, masa sih, nggak mungkin. Orang taunya tuh si Anggi nih pasti punya gitu. Enggak, sebenarnya tuh benar-benar aku wallahi nggak ada yang ditutup ya. Justru disitulah aku pengen berbagi. Setiap orang yang bertanya tuh pasti aku kasih tahu. Masa sih bisa? Iya. Dengan apa? Dengan usaha, ikhtiar, dan pantang menyerah. Nah, terus satu kuncinya kalau kita mau jualan itu jangan malu. Jangan malu, karena aku dokter, aku mikirnya gini, aku harus punya trik dan cara supaya aku nggak hard selling banget, tapi aku sebenarnya berjualan gitu. Gimana sih? Nggak yang, ayo dong pakai krem aku, ayo dong, aku bagus loh gitu, enggak. Aku nggak pernah kayak gitu sama sekali, tapi aku mainnya cantik gitu Mbak Dini. Jadi kadang pernah tuh awal-awal ya, cara jualannya itu, kan aku satu pasien, akhirnya tuh mulai ada satu pasien gitu kan, tapi kan sebelumnya orang mau tahu, dulu tuh aku terkenalnya tuh galak di BPJS. Jadi kalau misalnya orang-orang rumah sakit, orang-orang anak-anak tuh taunya dokter Anggi yang di BPJS. Jadi bukan dokter Anggi yang main di estetik itu, bukan gitu. Jadi orang tuh modal takutnya udah ngeri duluan gitu kan, maksudnya karena terbiasa dengan diklaim BPJS kan. Nah di situ aku harus mengubah mindset, aku harus mempetak-petakan antara pekerjaanku sama sampingan aku gitu.
jangan sampai dia campur aduk gitu kan. Kalau saat aku bekerja di BPJS ya dokter Anggi yang seperti ini, tapi saat aku menjadi dokter untuk pasienku ya aku yang seperti ini gitu. Awal-awal itu aku beli pot biasa itu aku pajang aja, terus aku bilang makasih orderannya gitu, padahal belum ada yang order. Gitu awal-awal tuh gitu. Terus orang kan pada kepo yang awal-awal tuh dari teman-teman deket lah, teman-teman, keluarga. Itu apa sih Gi? Gitu. Apa sih Gi? Tapi memang sebenarnya kita tahu kan kualitas produk kita tuh kayak apa gitu. Tapi lebih ke trik bagaimana supaya orang itu percaya sama tertarik gitu kan. Itu yang susah. Setelah mereka mencoba baru mereka percaya. Nah, tapi tantangan kita adalah gimana caranya orang mau mencoba sementara dia tidak pernah tahu kualitas kita gitu. Itu sih tantangannya. Nah, ngomong 300.000 bener banget. Jadi aku jadi kebetulan aku memang meracik sendiri. Aku tahu racikan. Kalau dokter-dokter lain mungkin kan ya ada sih bisa diminta racikin sama farmasi gitu ya, sama apotek mana gitu. Tapi kalau aku tuh memang tahu ilmunya gitu. Jadi waktu di klinik yang lama, itu alhamdulillah aku tuh memang nggak bisa diam. Jadi kalau ketika nggak ada pasien itu kan kita tulis resep, terus aku suka main ke farmasi, ini resep aku tuh diterjemahin kayak apa sih, ngadu krem tuh gimana sih, nimbang-nimbangnya gimana sih, sampai ke cara pengepotan, cara sampai ini segala macam tuh aku iseng banget, benar-benar aku kepo lah intinya gitu. Karena aku kepo ya dok ya. Ya jadi karena aku merasa gini, kalaupun tidak ada pasien, aku nggak mau magabut, satu, kedua ilmu waktu itu kan tidak bisa dibeli ya. Jadi jangan sampai setiap waktu yang kita punya itu kayak sia-sia gitu loh Mbak Nini. Ini apa nih? Harus dapat kenalan orang baru kah, teman baru kah, atau ilmu baru? Itu saya, gitu aku gitu. Jadi ya udah, nah dari berangkat dari situ, aku modal 300.000 itu ada satu, akhirnya itu ada cat telur ceritanya, cat telur, wah pasien perdana gitu kan. Wah, aku semangat banget tuh, jadi aku dulu tuh ingat banget, masih pegang rumah sakit Bintang Amin ceritanya. Nah pulang kan maghrib terus jam 7:30 gitu. Pulang tuh aku ke Apotek Enggal. Ini bukan nyebut merek ya jadinya ke apotek. Aku beli bahan itu, bahan-bahan krem itu ya satu tub hanya untuk 1-2 pasien. Nyampe rumah tuh aku racik sendiri, aku segala macam gitu. Jadi benar-benar aku timbang sendiri, aku racik sendiri, aku potin sendiri, aku packing sendiri, aku tulis alamat sendiri, aku kirim sendiri. Jadi semuanya itu benar-benar aku yang handle mulai dari cari pasien, meracikan, packing sampai semuanya gitu. Dan konsepnya itu juga sebenarnya malu ya kalau aku inget-inget tuh. Tapi alhamdulillah, masya Allah, pasien-pasien tuh hebat banget deh. Kok dia bisa gitu ya percaya sama aku gitu, benar-benar mulai dari packaging, kalau dari klinik-klinik lain yang benar-benar udah gede itu tuh nggak jauh banget gitu loh Mbak Dini, jauh banget, jauh dari kata indah sempurna gitu. Tapi alhamdulillah ternyata memang kualitas itu yang bermain gitu. Jadi kalau kita punya kualitas apapun, kualitas produk, kualitas diri, kualitas berpikir, kualitas bertindak, itu insya Allah sih memang kredibilitas kita tetap diperhitungkan oleh orang banyak gitu. Iya. Jadi 300.000, benar-benar 300.000. Jadi gitu. 300.000 orang biasa dipakai buat jalan-jalan, biasa belanja, dokter justru menjadi modal usaha. Karena aku waktu itu aku ingat banget suamiku tuh masih di Libanon ceritanya. Jadi Papua mau ke Libanon gitu. Intinya aku harus mencari uang tambahan karena aku harus bolak-balik Semarang. Yang di notabene ongkos tuh nggak sedikit sekali, pesawat pulang pergi sama anakku segala macam gitu loh Mbak Dini. Jadi aku tujuannya tuh inget banget doa pertama, ya Allah lancarkan rezeki, kalau misalnya ini yang terbaik ya berikanlah rezeki dengan jalan seperti ini, halalkan, lancarkan, dan bisa membantu keuangan gitu. Nggak berharap pengen ini pengen itu tuh enggak gitu, nothing tulus banget, benar-benar ya udah bismillah aja gitu. Itu bolak-balik ke Semarang itu keluar anaknya di Semarang? Enggak, anaknya ikut ya, anak aku ikut aku gitu kan, karena sebulan bisa 2 kali. Oh, yang di Semarang suami ya? Ya, suamiku dinas di Semarang dulu. Sekarang udah di Cimahi gitu. Berarti waktu dokter hanya jualan krim itu berarti posisinya masih kerja di BPJS ya waktu itu ya? Masih banget. Akhirnya, ini cerita sedih tapi lucu juga. Aku waktu itu punya mbak yang bantu ngasuh anak.
Jadi sampai aku tuh mulai kan mulai dari 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien gitu kan, dan itu bukan perjalanan yang gampang sih. Sampai akhirnya aku tuh cuman punya uang bisa cukup untuk berapa pasien gitu Mbak. Akhirnya aku kekurangan uang, aku udah transfer ke rekening dia, sampai aku pinjam uang si Mbak, ada kan uang gaji kamu udah Ibu transfer gitu kan. Ada keperluan nggak? Kalau nggak, boleh nggak dipinjam dulu gitu. Oh iya boleh Bun. Oh ya udah. Nah dari situ jadi 1,5 juta, ingat banget 1,5 juta Itu bisa kenapa? beli untuk gimana? Oh, itu kenapa dipinjam itu dok? Itu posisinya dokter kekurangan modal atau gimana waktu itu? Iya karena uang itu ada tapi kan bukan untuk usaha, tapi untuk makan, Oh, untuk sekolah anak, gitu kan untuk bayar mbak, bukan yang lain. Jadi memang aku tuh nggak ada save uang khusus untuk usaha tuh nggak ada. Aku benar-benar nikah tuh dari nol, benar-benar awal-awal masih disupport ya pastilah sama orang tua. Nah disitulah aku pengen mau sampai kapan ini gitu. 1 tahun bukan 1 tahun lah, ya lah 1 tahun pertama tuh kayak masih dikirimin uang walaupun aku nggak pernah minta. Nah di situ tuh aku kayak terbangun lah motivasi gitu. Masa iya sih kita dokter nggak bisa cari penghasilan sendiri atau gimana gitu Mbak Dini. iya. Nah itu dokter itu tuh berapa lama itu menjalani apa jual krim sendiri? Apa maksudnya hanya jual krim gitu terus sampai akhirnya buka klinik itu berapa lama dok? Oh jadi gini, akhirnya karena pasien aku makin lama makin banyak, alhamdulillah dari satu jadi sekitar ada kali dari seminggu satu, yang tadi aku bilang ya akhirnya sehari satu, akhirnya sebulan itu aku bisa berapa ya, pernah sampai 1.000 paket, 1.000 krem ya, maksudnya 1.000 pesanan gitu, 1.082 aku ingat banget, 1.082 pesanan. Nah mulai dari situ kan pasien-pasien pada ini ya, maksudnya dok ayo dong, saya kan juga pengen di treatment, saya pengen ketemu dokter berhadapan gitu, karena selama ini kan konsulnya lewat online, ya kadang ketemu sih, tapi bukan ketemu untuk konsul, tapi ketemu untuk hanya sekedar ngambil krem, terus nanti aku lagi akhirnya konsul itu cuma sesekali lah gitu. Nah, karena motivasi dari pasien juga itulah Mbak, saya aku benar-benar bertekad gitu kan, bertekad, wah kayaknya memang harus punya tempat khusus nih gitu. Tapi aku kan masih di BPJS, satu, kedua mau nyewa ruko nggak ada duit, ketiga mau ini mau itu juga nggak ada uang, intinya ya kepentoknya di uang. Tapi aku mikirnya gini, uang tuh bukan alasan selagi kita mau gitu. Kalau dipikir-pikir rumah ya, aku akhirnya kan memutuskan untuk praktek di rumah 2017 kalau nggak salah deh, aku lupa ya. Jadi aku memutuskan untuk praktek di rumah, ketemu pasien itu pun karena pasien dok, pokoknya aku bulan depan mau konsul sama dokter Anggi langsung gitu. Kan karena konsul chat itu aku nggak pakai admin, aku benar-benar aku sendiri. Ya akhirnya aku kedekatan sama pasien itu jadi terbina banget Mbak Dini. Jadi benar-benar kayak ya deket banget kayak saudara, ada yang kayak teman dekat dari dong, pokoknya aku mau ketemu dokter Anggi, ya udah ke kantor BPJS aja, aku bilang apa kayak kita guyonin. Enggak, pokoknya aku maunya ke dokter Anggi ketemu gitu. Akhirnya aku buka praktek kecil-kecilan, nggak ada AC, masih kayaknya benar-benar pasien makanya tahu banget lah perjalanan seorang dokter Anggi itu sampai dari titik ini tuh amazing banget, aku aja amazing gitu, benar-benar akhirnya bisa ketemu sama pasien, menjalani kehidupan yang riuh banget, ruwet, pagi BPJS, pulang itu jam 7:30 ya, pulang tuh cuma mandi, makan, sholat, kadang nggak makan, akhirnya langsung praktek lagi sampai jam 10, jam setengah 11, melayani pasien, dan itu tidak ada ruang tindakan. Jadi pasien itu hanya treatment basic banget, peeling. Pertama kali aku cuma terima peeling. Tapi itu pun alhamdulillah karena kita punya basic ya, maksudnya artinya pemilihan peelingnya pun aku pilih yang bagus atau apa. Jadi benar-benar aku dari awal sampai sekarang itu prinsipku adalah mencari bahan yang bagus, produk yang bagus dan benar-benar ngefek gitu. Bukan yang kayak orang spend uang di kita, tapi ya kok nggak ada ngefeknya ya dok. Nah gitu. Ya kualitas sih yang kita jaga tuh benar-benar kualitas. Iya, pas buka Gitu, praktek di rumah itu tuh hanya jual krim aja atau dokter kayak ada tindakan seperti facial, peeling gitu? Peeling aja Mbak, karena kan cuma satu bed. Jadi bayangin Mbak Dini itu, aku menyulap garasi rumah, ya ceritanya aku menyulap garasi rumah, kebetulan memang garasi rumah
itu agak lumayan luas lah ya, tapi ya kalau dibagi-bagi ruangan juga nggak lebar juga. Itu cuman kayak ruang praktek dokter, kayak Mbak Dini datang ke tempat dokter ada satu bed, ya udah aku praktek di situ. Sampingnya tuh apotek aku sendiri gitu. Jadi pasien ya udah, dan itu semuanya tuh pasien nurut banget. Dokternya baru ada jam 8, nggak apa-apa. Mbak baru dapat jadwal jam setengah 11 malam, ya nggak apa-apa gitu. Jadi mereka tuh amazing banget, luar biasa banget. Padahal rumah aku itu masuk gang, sampai gang banget Oh, cuman peeling gitu. aja dok, facial nggak ada ya? Gak ada, benar-benar gak ada. Aku belum punya asisten khusus. Jadi anak asisten apotekerku itu aku minta jadi asisten aku untuk cleansingnya lah ibaratnya gitu ya, membersihkan wajah. Tapi semuanya benar-benar aku tangani sendiri. Mulai dari nyiapin obat peelingnya, aku peeling sendiri, aku kompres esnya segala macam gitu. Jadi yang nggak ada usaha yang langsung enak. Tidak semua orang beruntung bisa punya usaha tuh langsung wow gitu. Jadi aku benar-benar harus merangkak dari awal, pelan-pelan. Ibaratnya kalau mau bikin roti tuh kita harus cari dulu ke pasar, kekumpul dulu semuanya, baru aku buat adonannya sendiri, suguhkan sendiri gitu. Oh, di rumah tuh juga ada apotek ya dok ya? Ada, aku buka apotek. Jadi kan kita kalau untuk di dokter itu kan tidak boleh dispensing ya, nggak boleh dispensing. Jadi aku praktek pribadi plus apotek gitu. Nah setelah itu baru deh, karena pasiennya yang menuntut juga, ayo dong dok kita ada facial gitu. Jadi aku tuh benar-benar step by step, bukan dengan modal yang langsung ratusan juta atau miliar, nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan aku orangnya selalu prinsipnya aku nggak mau ngutang. Aku nggak mau ngutang, aku nggak mau pinjam uang bank, jadi aku juga tidak ngoyo. Apa yang aku bisa jalani sekarang dengan kemampuan aku, iya itulah gitu. Kalau baru sanggup punya satu bed, satu meja periksa dan satu bangku, ya itu yang aku jalani. Gitu, terus sambil ikhtiar aja sih. Gitu kan, intinya kualitas. Oh, jadi dokter luar biasa benar ya. Facial sendiri juga facial ya? Ya, facial. Jadi gini, kalau untuk pasien yang benar-benar harus diekstraksi komedo, jadi ya aku ekstraksi, aku peeling, ekstraksi, selesai, baru masuk pasien lain gitu. Jadi benar-benar capek banget. Note satu lagi, after praktek aku melayani konsul online. Jadi bayangin benar-benar, wow, gitu, sampai jam 2, jam setengah 3 aku baru tidur. Besok paginya aku udah ke BPJS lagi, kerja lagi, malam aku praktek lagi, malamnya online lagi gitu. Dan itu sudah aku jalani sampai sekarang. Itu semua chat nggak ada yang aku alihkan ke admin, nggak ada. Makanya pasien tuh juga kadang marah, dokter ini lama banget sih, apalagi udah transfer. Dok, saya udah transfer, segala macam. Pakai admin dong. Kalau saya lebih baik pasien menunggu. Saya nggak pengen dapat pasien ribuan, bukan kuantitas tapi kualitas. Saya prinsipnya itu bukan kuantitas tapi kualitas. Lebih baik saya menjaga dan pasien tidak akan pernah kecewa. Kalaupun mereka sabar ya menunggu, gitu. Intinya gitu. Jadi kayak sekarang nih dulu nggak ada pasien nggak ada HP khusus pasien. Alhamdulillah sekarang udah kebeli pasien HP pasien gitu ya. Gitu. Jadi sekarang udah paling kontrol sedikit kan, udah ada berapa nih. Dan dulu tuh benar-benar ya saya juga nggak tahu tuh kenapa saya bisa sekuat itu gitu. Ya doa, ikhtiar, usaha, selebihnya biarkan tangan Tuhan yang berjalan. Ya. Itu sih Mbak Dini. Nah terus dokter waktu itu nama prakteknya di rumahnya tuh ada nama prakteknya nggak dok? Di rumah praktek karena dia bukan belum klinik ya, jadi praktek pribadi nama Anggi Mutia. Nah itu juga trik tuh. Namanya? Nama apoteknya Anggi Mutia. Jadi saya pengennya itu nama saya yang terblow up. Kemanapun orang, kemana? Ke Anggi Mutia. Kemana? Ke apotek Anggi. Anggi mana? Anggi Mutia. Ke dokter mana? Dokter Anggi Mutia. Jadi saya nggak pengen bikin apotek cantik, apotek apa. Jadi yang ditempel di label prep itu ya Anggi Mutia gitu. Karena saya belum bisa bikin klinik namanya klinik Anggi Mutia tuh belum bisa. Nah jadi cara lainnya adalah yang ditempel apa sih? Ditempelkan label apotek ya apoteknya gitu. Jadi waktu di rumah itu nama kliniknya sudah nama dokter ya? Belum klinik ya, yang di rumah kan kemarin tuh praktek pribadi. Iya, praktek pribadi. Praktek pribadi aja, ditambah apotek. Oke,
Nah, terus terus dokter tuh berapa lama itu praktek hanya di rumah, terus akhirnya buka klinik? Lama Mbak, lama. Dan ini tuh klinik baru banget saya pindahin. Mm, Jadi artinya saya merintis dari nol banget tuh 2016 akhir. Saya buka klinik itu di tahun ini dan alhamdulillah tahun ini awal tahun saya launching klinik yang di Cimahi. mm, Akhir bulan kemarin saya launching klinik yang di Lampung gitu. mm. Oh, jadi Baru-baru banget enggak, yang pertama kali dokter buka itu tuh yang di Lampung ya, Dok ya? Jalan ya di Gunawan Lampung. ya? Bukan yang di Jalan Palapa ya, yang di Oh, Jalan Palapa. Mm-mm. di Palapa. Kayaknya saya pernah lihat ya, Dok. Iya, yang di Itu bulan apa Palapa. itu, Dok? Kalau yang di Palapa itu dari tahun 2000 berapa ya Mbak ya? 2000 lupa sampai aku 2017 sampai 2018 gitu. Kalau yang di sini itu baru aku launchingkan itu bulan kemarin. Baru banget aku pindahin prakteknya ke sini, ke klinik yang sekarang. Oh, gitu. Gitu. Jadi yang di Palapa itu dari tahun 2017. Ya, 2017 kalau nggak salah deh. Oh, Aku lupa. Saking aku tuh tidak pernah mengingat momen-momen. Kalau orang kan enak ya punya modal, terus bikin, terus jadi aku tuh nggak tahu tuh. Pertama, aku ngapain ya gitu. Kedua, aku ngapain ya? Aku tahu kayak gini gitu. Jadi nggak pernah mengingat apa gitu ya, agak lupa. Oh, gitu. Itu yang buka di Palapa itu udah namanya udah nama Dokter Anggi Mutia ya itu ya? Ya, Dokter Anggi Mutia. Gitu. Jadi aku pilihlah Beauty Care by Dokter Anggi Mutia. Nah itu termasuk pemilihan nama itu aku tuh nggak kreatif. Jadi aku pengennya ada nama Dokter Anggi Mutianya aja. Apa ya, skincare by Dokter Anggi kok aneh ya gitu. Oh ya ada Beauty Care by Dokter Anggi Mutia. Nah akhirnya yang begitu kita masuk ke klinik itu nama ini yang aku patenkan. Produknya juga sudah dipatenkan. Jadi namanya Dokter Anggi Mutia Beauty Skin gitu. Tapi Mulai kalau menata pelan-pelan. Oh, oke. Kalau yang di rumah itu tuh waktu dokter praktek di rumah itu produknya itu sudah nama Dokter Anggi Mutia? Iya, udah. Oh, jadi dari akhir 2016 itu namanya sudah Dokter Anggi Mutia ya nama produknya ya? 2016 belum dong Mbak, 2016 belum. Oh, jadi pas baru praktek di rumah. Ya, pas baru praktek di rumah itu. Nah, Karena kalau di 2016 kan baru merintis banget, pesanan juga belum banyak, cuman satu gitu. oh, jadi pas di rumah itu hanya jadi jual krim, facial, peeling, terus ada treatment lain nggak, Dok, di rumah? Oh, ada. Jadi ya itu mulai berapa bulan aku mulai kekumpul uang, akhirnya kebangun ada ruang tindakan dengan 3 bed. 3 bed, hanya 3 bed, 3 bed, tapi aku maksimalkan banget. Pokoknya aku cuman iya, aku punya uangnya sampai segitu. Jadi aku nggak. Itulah kenapa hidup aku tuh kayak tanpa beban, Mbak Dini. Aku menjalani aja rencana Allah tuh kayak apa gitu. Rencana Allah tuh indah banget kan sebenarnya. Cuman kita aja yang bisa bersyukur atau enggak. Dikasih 1 juta sama 10 juta sebenarnya rasanya mungkin sama. Tapi yang membedakan itu adalah rasa syukur. Kalau kita udah lebih bersyukur, mungkin 1 juta tuh lebih nikmat dibandingkan ketika kita dapat uang 10 juta kan. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang-orang bangga dengan klinik besar, ya saya sangat bersyukur saat itu saya bisa punya 3 bed gitu. Jadi itu aja saya nggak nyangka, oh kok jadi gini ya gitu. Akhirnya kan saya ada di mulai beli alat, membeli alat. Alat pertama itu ada IPL, saat itu. Jadi mulailah ada facial, ada asisten, ada peeling, ada ini, ada itu, ada basic treatment lah. Oh, pas di Kemudian rumah setelah ya, Dok, itu ya, dan alhamdulillah banget, masya Allah, makin lama makin ramai lagi Mbak Dini, alhamdulillah. Makin lama makin ramai, akhirnya saya dibuat galau ceritanya. Ini BPJS berkarir, kebetulan saya dapat kesempatan, alhamdulillah, itu promosi jabatan saat itu di level case manager dengan jabatan, level asisten manager, jabatannya case manager KCU Bandar Lampung saat itu. Prosesnya aja tuh panjang banget. Nah di situ begitu saya dapat SK promosi, kok hati bukannya makin tenang, malah makin galau gitu kan. Ini karena dua hal tuh tidak mungkin menurut saya terlalu kayak belum sanggup ya kalau saya harus jalan dua-duanya, karir, usaha, atau keluarga gitu. Karena sedangkan karir ini menyita waktu banget. Jadi BPJS tuh benar-benar saat saya bekerja di BPJS tuh benar-benar menyita waktu saya banget. Sampai saya nggak bisa kurang untuk anak, kurang untuk suami, kurang ini karena kan suami juga jauh. Usaha juga
feeling saya ini kalau mau dikembangin sebenarnya bisa banget nih gitu. Saya praktek 3 jam aja bisa segini nih ibaratnya gitu loh. Bisa begini nih, pasien kok bukannya jauh malah deket gitu. Sedangkan praktek itu di dalam rumah banget, benar-benar masuk gang, masuk gang, masuk gang, masuk gang, masuk gang, tapi kok pasien tuh benar-benar penasaran. Itu kan berarti kan suatu penghargaan buat kita. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan untuk resign dari BPJS, akhirnya konsentrasi full ke praktek kecil-kecilan saya di rumah. Tahun Gitu. berapa Itu dok resign? 2019 resign, akhirnya melepaskan seragam, melepaskan dunia bekerja, jadi pegawai itu saya lepaskan di 2019. Akhirnya saya menekuni benar-benar terjun sebagai full estetik dokter dimulai 2019 akhir gitu. Jadi full tuh bekerja di rumah. Itu rumah dokter di mana itu dok? Di Palapa 4 Labuan Ratu. Oh itu. Jadi Iya. di Palapa, terus yang buka yang di Palapa juga akhirnya? Maksudnya gimana tuh? Kan rumahnya di Palapa. Itu di Palapa itu rumahnya itu Iya, ya? iya. Oh rumahnya itu. Jadi dibukanya ya di rumah gitu. Jadi aku tuh makanya Tuhan tuh baik banget. Nih Anggi, kamu nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah, tunggu aja pasien datang gitu. Padahal nggak di pinggir jalan, bener-bener masuk, 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 masuk banget Iya. gitu. Makanya nggak ada alasan aku tuh untuk tidak bersyukur sebenarnya. Makanya kalau Allah udah ngasih segini tuh nggak ada alasan untuk mengeluh. Kok nggak gede sih gitu, kok nggak kayak orang-orang ya yang punya ruko misalnya 3 lantai atau apa gitu ya. Aku udah punya klinik kayak gini aja tuh udah wah alhamdulillah dipercaya sama pasien-pasien dari kota Bumi, dari luar kota, dari Tangerang, dari Bengkulu, pernah dari Pekanbaru, sengaja naik pesawat hanya untuk ketemu kita. Nah itu yang membuat aku tuh makin termotivasi lagi Mbak gitu. Nah itu yang di rumah itu tuh langsung dokter kasih nama ini nggak, dokter Anggi Beauty Skin gitu nggak? Enggak, Oh bukan. jadi di rumah tuh nggak ada Bukan. nama. Bukan. Kalau di rumah kan itu praktek ya, praktek. Jadi praktek itu adalah nama kita sendiri, Dokter Anggi Mutia. Ya, Dokter Anggi Mutia, apoteknya Apotek Anggi Mutia. Gitu. Oh jadi nama prakteknya Dokter Anggi Mutia, apoteknya Dokter Anggi Mutia. Ya, gitu. Belum ada beauty skin atau skin care belum ada ya? Enggak, belum. Sampai Gitu. sekarang itu dokter masih ada yang di rumah? Enggak, kita udah pindah, saya pindahkan di sini akhirnya nih di klinik ini ruangan praktek. Jadi akhirnya sih kita full pindah ke sini. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah untuk akhirnya bisa kebuat klinik kecil-kecilan. Gede dok, nggak kecil. Kecil kalau dibanding orang, tapi menurut saya untuk pribadi saya sendiri ini udah lebih dari cukup. Kalaupun nanti Allah kasih rezeki lagi itu berarti memang kehendak Allah. Artinya gimana caranya kita puas tapi kita tidak berhenti berusaha. Itu sih poin untuk terus bisa berbisnis ya. Harus balance antara bersyukurnya ada, ikhtiarnya ada, selalu berinovasinya ada. Gitu. Oh jadi di rumah itu dokter itu pelan-pelan ya, dari mulai ada facial, peeling, terus akhirnya tambah treatment lain ya dok ya? Ya pelan-pelan. Tapi memang karena kan praktek pribadi, jadi kan untuk treatment itu kan kita juga terbatas ya, nggak bisa jor-joran gitu karena kita bukan klinik. Jadi benar-benar kita mentaati peraturan lah intinya gitu. Apa yang memang tidak boleh dilakukan di praktek pribadi yaitu kita nggak lakuin. Nah begitu launching klinik, ya mulai dari justru yang jadi klinik duluan yang Cimahi, yang Araya ya. Karena menurut aku sempat berpikir gini, ya orang tanpa aku bikin klinik juga orang udah datang kok gitu. Jadi apa ya bedanya bikin klinik sama praktek sendiri gitu. Atau juga orang-orang udah tahu kok, udah pada datang kok, maksudnya udah nggak kesusahan lagi ya aku untuk memperkenalkan dokter Anggi itu siapa gitu kan. Nah makanya aku memutuskan untuk membuat klinik duluan di Cimahi. Yang aku kasih brand Araya Skincare. Tahun berapa dok yang di Cimahi? Awal tahun ini, jadi tahun ini aku alhamdulillah dikasih Allah kepercayaan buat klinik. Januari semua? Launching April ya. Ya April. Terus yang ini? Juli. Deket banget ya? Iya. Ini dok. Itu kalau yang ini namanya Dokter Anggi Mutia Beauty Skin.
Ya, Kalau yang di Cimahi namanya Araya. ya. Ini dok, nah ini Hmm. saya mau minta bagi tips ya dokter. Oke, boleh apa Ini kan tuh? lagi pandemi, ya kan? Hmm. Maaf ngomong ini gara-gara pandemi ini kan beberapa bisnis kan ada yang keok gitu dok ya. Nah tapi Hmm. kenapa apa sih yang dokter lakukan? Kok dokter itu kok bisa gitu loh di pandemi ini dokter bisa bertahan, berkembang, malah dokter buka 2 klinik sekaligus. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tips singkatnya adalah satu, kita selalu berdoa ya Mbak ya, berdoa. Niat saya itu untuk bekerja itu tidak ingin mohon maaf memperkaya diri sendiri gitu. Nah di era pandemi kan kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Justru saya selalu berdoa gini, ya Allah, eh, tolong jika diizinkan, saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu, supaya ya minimal walaupun mungkin tidak bisa mengulangi angka secara signifikan ya, tapi kan minimal ada orang yang terbantu. Dan syukur-syukur dari klinik itu setelah membuka lapangan pekerjaan ada rezeki lain, ada rezeki lebih, dan itu bisa kita bagi-bagi juga untuk orang yang membutuhkan gitu. Karena prinsipnya kita tuh rezeki itu bukan untuk di apa ya, ada rezeki-rezeki orang yang diberikan Allah tuh lewat kita gitu Mbak. Itu juga yang menjadikan cita-cita saya kenapa awal saya mau resign dari BPJS. Jadi saya pengennya itu bukan menjadi pekerja, saya pengennya jadi pembuka lapangan kerja gitu. Ya itu menurut saya prestasi yang lebih lebih bisa dibanggakan. Ya bukan berarti kerja itu tidak dibanggakan. Enggak, suami saya juga bekerja untuk negara ya, maksudnya artinya apa? Ada keinginan lain lah seperti itu. Nah untuk di kala pandemi itu ya kita tidak henti-henti berdoa dan sambil membuat strategi. Strategi itu apa? Ya pastinya nggak gampang. Kalau untuk di era sekarang, medsos, digital marketing itu sangat sangat bermain. Nah, mungkin di sini kita bisa berbagi tips bahwa hampir 80% pasiennya seorang dokter Anggi itu adalah berasal dari medsos. Jadi ya udah, jadi kalau pasien follower aku tuh benar-benar ngelihat aku mungkin sampai bosan kali gitu kan, sampai bosan tuh nih dokter Anggi lagi, mungkin kalau yang bosan ya di unfollow aja kan ibaratnya gitu. Cuman apa, untuk medsos itu kita harus berpikir konten yang jangan sampai orang ke follow kita tuh gak ada guna ya, at least ada hiburannya, ada ngelihat kita lucu-lucuannya, ada ngelihat kita yang membanggakannya, ada ngelihat kita berbagi tipsnya, ada ngelihat kita memberikan postingan yang menarik ada gitu. Jadi bukan hanya kan itu IG-nya IG pribadi. Saya nggak pernah selama ini kan belum pernah membuat IG klinik khusus. Jadi postingan praktek ya di situ, postingan pribadi saya di situ, postingan saya dengan suaminya di situ, postingan dengan anaknya di situ. Jadi kalaupun orang-orang itu tertarik dengan saya itu memang karena dokter Angkinya. Oh ya, ini kehidupannya dokter Angki ini apa aja sih? Oh iya dia sama suaminya, sama anaknya, sama ininya gitu kan. Terus nanti oh iya dokter Anggi lagi ini nih lagi mau ada treatment baru nih, treatment itu apa sih? Gitu kayak tips cantik, tips apa, tutorial apa segala macam. Jadi orang juga nggak bosan kan ngelihat kita di medsos itu ada sesuatu yang lebih gitu. Bukan cuman hard selling aja. Kayak beli lipstick ya, lipstick dokter Anggi itu begini gitu. Jadi itu satu, jangan pernah capek dengan medsos. Kalau misalnya kita bukan tipikal medsos banget, ya kita boleh hire orang, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, karena sebenarnya bukan orang tuh main medsos tuh bukan jago atau enggak, tapi malu atau enggak, gitu. Awal-awal tuh saya kalau mau bikin konten, mau bikin apa ya postingan itu ya ngomong dulu depan kaca, karena malu tutup pintu. Karena suka anak-anak yang nomor gede yang si kakak kan suka, udah ngapain gitu kan. Tuh, jadi sebenarnya sama, kita juga mau ngomong kayak gini tuh nggak semua orang bisa dengan lancar, tapi dengan latihan, dengan apa, nah itu yang kita posting. Mulai dari misalnya aku dokter, jadi aku juga nggak serta-merta setiap hari tuh postingnya tuh soal skincare aja, enggak. Kenapa? Karena kebutuhan follower aku juga nggak semuanya tentang skincare, gitu kan. Nggak semuanya hanya melulu tentang krem. Ya udah kita harus kayak pandemi sekarang. Soal apa? Aku merasa harus menyadarkan soal pentingnya vitamin D misal. Aku coba bikin konten vitamin D. Aku ini segala yang alhamdulillah menebar kebaikan, banyak orang yang sekarang lebih sadar dengan vitamin D. Masker, double masker. Seperti apa? Nah, itu jadi
bukan hanya untuk jualan aja gitu. Jadi intinya ya didasari dengan mau berbagi dulu. Ketika kita mau berbagi, apapun insya Allah dilancarkan sih, intinya gitu. Jadi doanya jangan salah. Dan kedua ya ikhtiar terus gitu. Jadi dokter itu pas buka klinik itu, 2 klinik ini, klinik yang di rumah ditutup ya? Tutup. Tutup. Ditutup. Oke. Nah, gini dok, dokter ini kan sibuk nih handle dua klinik. Handle 2 klinik ya kan. Terus dokter juga semalam kita cerita-cerita, dokter juga ini dokter di klinik ini dokter sendirian praktek atau ada dokter ngerekrut dokter lain juga? Akhirnya aku baru ini untuk di Lampung aku rekrut dokter, dan itu pun seleksinya aku termasuk yang termasuk orang perfeksionis untuk pasienku ya. Jadi aku tidak mungkin merekrut dokter untuk aku titipkan pasien-pasienku itu asal-asalan gitu, karena untuk selama ini pasien tuh udah nurut banget. Dokter Anggi nggak ada yang nggak bisa treatment gitu, treatmentnya ya hanya facial dengan terapis gitu. Tapi sekarang karena kita udah aku merasa sekarang jangkauannya kan sudah lebih luas, maka pasien juga kan kasihan ya kalau misalnya saat dia benar-benar butuh harus ada dokter gitu ya. Berarti aku sekarang hire 1 dokter untuk di klinik Lampung yang di Dr. Anggi Mutiara Beauty Skin ini. Oke, jadi kan tapi kan dokter kan tetap turun terjun sendiri. Nah gimana sih dok, dokter ini kan menghandle 2 klinik, ya kan? Itu pasti sibuk banget ya dok ya. Bagi waktunya sama anak-anak, sama keluarga itu gimana dok? Oke, jadi kenapa aku buka di Cimahi? Karena suamiku dinas di Cimahi ceritanya. Jadi aku kan orangnya nggak bisa diem, pokoknya gerak mulu ya gitu. Jadi aku pengennya saat aku di Cimahi, aku masih bisa menggunakan passionku gitu. Jadi itulah kenapa aku buka di Cimahi. Di Lampung, saat aku pulang ke Lampung, ya berarti aku bisa praktek di Lampung. Nah, kalau misalnya untuk tips and trick, ya setiap istri, setiap ibu, setiap perempuan pasti punya caranya masing-masing. Karena menjalani banyak peran dalam satu waktu itu, dalam waktu yang bersamaan itu pastinya kan tantangannya beda-beda ya. Kalau sekarang, karena saya juga seorang anggota organisasi, anggota Persit, di mana saya pengennya itu balance semuanya. Dulu saya bekerja, saya tidak bisa fokus ke peran saya sebagai Persit, sebagai istri, sebagai anak. Nah, berangkat dari itulah juga salah satunya kenapa saya memutuskan untuk resign, meninggalkan satu profesi saya di BPJS Kesehatan. Ketika saya di Cimahi, itu sebenarnya saya full sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota Persit, Mbak Dini. Jadi untuk prakteknya itu saya serahkan ke 2 dokter saya, tapi saya selalu supervisi. Ketika memang waktunya ada, suami sudah berangkat kerja, anak-anak sudah selesai daring, ya semuanya sudah terhandle, itu saya ke klinik. Kalau misalnya pas lagi ada yang mau janjian sama dokter Anggi, karena kan alhamdulillah pasien yang jarak jauh kan banyak tuh, mereka udah menunggu-nunggu banget. Nah, akhirnya kayak dari Jakarta ketemu di Cimahi yang udah 2 tahun dok, saya pakai krim dokter, tapi belum pernah silaturahmi langsung, akhirnya bisa treatment di Araya gitu. Jadi ketika memang ada pasien-pasien yang sudah pasien lama dan pengennya ketemu aku, yaitu aku tangani sendiri. Tapi kalau enggak, itu aku biarkan ketemu sama dokterku yang di Araya, di skincare Araya Skincare. Gitu sih. Jadi memang benar-benar harus balance, karena kalau suamiku bilang apa sih yang dicari di dunia gitu kan. Kembali lagi kodrat wanita adalah ya menjadi istri. Surganya perempuan kan di suami, makanya kita harus melayani keluarga dulu. Jadi bekerja baru keluarga, bukan keluarga baru bekerja. Keluarga dulu baru bekerja, bukan bekerja dulu baru keluarga. Karena kita perempuan. Gitu. Iya. Oke dokter Anggi, terima kasih banyak ya dokter ya atas waktunya dok ya. Sama. Mohon maaf tadi ya kita agak terlambat ya dok ya. Nggak apa-apa, karena aku juga hikmahnya tuh pasti selalu ada kok. Iya. Gitu. Oke dokter, Karena aku juga tadi ada jangan bosan pasien. dok ya jadi narasumber. Mungkin nanti dokter bisa naik jadi buat beauty ya dok ya. boleh. Boleh ya dok ya. Oke dokter Anggi, Boleh. terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ketemu Dini. lagi dokter. Oke. Oke Tribuners, sudah di obrolan kita bareng dokter Anggi. Sampai jumpa lagi di Smart Woman berikutnya. Assalamualaikum.